Hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agil Zulkifli di channel YouTube saya, yaitu Bang Azul Official. Sombong amat. Oke guys, kali ini saya akan sedikit mereview jurnal terkait jurnal mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Datang Priyono, SEMPA. Oke guys, kali ini saya akan mereview jurnal terkait mata kuliah Kewirausahaan Islami. Jurnal yang saya akan review yaitu judul jurnalnya Wirausahaan Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Nama jurnal Jurnal Studi Pemuda, volume dan halaman volume 4 nomor 2 tahun 2015. Penulis Dewi Cahyani Puspitasari. Reviewer saya sendiri Muhammad Agil Zulkifli. Tanggal 5 Februari 2021. Langsung aja ya guys. Pendahuluan. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta dan kawan-kawan tahun 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menunjukkan innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses sumber daya geografis wilayah dan melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergitas di dalam maupun antar kawasan. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Kartika tahun 2013. Selanjutnya, menemukan potensi memobilisasi aset dan desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar yang menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara sekelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan, dengan ciri homogen dalam hal dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau desa yang mungkin keterlambatan, di sini seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan.
Dari pernyataan tersebut kekuatan wilayah menjadi kajian adalah kondisi desa yang keterbatasan dan masalah sosial. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda Ngalenggran maupun melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non fisik. Kemudian selanjutnya model integratif kewirausahaan. Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda yang menjadi contoh kasus kajian. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama peluang lingkungan, yang kedua wilayah perdesaan memiliki kondisi awal berubah kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda. Di antara potret pemuda desa lainnya melengkapi langkah-langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Dan yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga permasalahan sosial desa. Dan yang kelima, sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, membolisasi dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide ataupun gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasikan oleh kedua pemuda. Selanjutnya, menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memmobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia menunjukkan usaha keputusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang untuk menggerakkan warga desa supaya memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Ini penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi partisipasi ada pada motif sukarela, adanya kepekaan dan adaptasi secara aktif untuk memunculkan komunikasi antar para pihak yang terlibat dalam aktivitas pelibatan masyarakat. Dalam kajian ini menunjukkan adanya upaya membolisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial, warga maupun kelembagaan desa. Selain itu, terdapat pula usaha untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam melakukan aktivitas membangun desa dengan menjalin komunikasi, koordinasi, dan berjaring antar aktor pemuda dengan aktor komunitas sosial maupun kelembagaan desa tersebut. Dan yang terakhir, alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Dalam membangun masyarakat desa secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan, sementara pada pendekatan partisipatif antara perencana pembangunan secara bersama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Adanya pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Oke guys, mungkin itu saja sedikit pemaparan review jurnal kali ini yang sedikit saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa support dan dukung terus channel YouTube saya, yaitu Bang Azul Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Oke guys, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.